Halo Sobat Timnas Kompak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sintayong tegaskan tak ada anak emas di Timnas Indonesia. Pelatih Sintayong tegas menyatakan bahwa tak ada pemain emas di Timnas Indonesia. Ia menjelaskan bahwa semua pemain mendapatkan perlakuan yang setara. Hal ini disampaikan oleh Sintayong dalam sesi tanya jawab dengan supporter Timnas Indonesia. Sintayong mengatakan bahwa ia selalu memberikan motivasi kepada siapapun pemain yang berjuang demi merah putih. Saya selalu memberi motivasi kepada siapapun pemain untuk berkorban demi negara, kata Sintayong. Sintayong sendiri mendapatkan kritik usai Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina dalam pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia kemarin pada 15 Oktober lalu. Salah satu hal yang disorot adalah soal keputusan Sintayong mengganti susunan starting eleven dalam beberapa pertandingan. Soal keputusan itu, ia mengatakan bahwa pemilihan starting eleven Timnas Indonesia berdasarkan kondisi dan situasi lawan yang dihadapi. Jadi pemain yang diturunkan di lapangan adalah yang terbaik berdasarkan pertimbangan tersebut. Sobat Timnas Kompak, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar tidak ketinggalan konten terbaik dari Timnas Kompak. Dicoret, ST tegaskan tidak ada anak emas di skuad Garuda. Tak terduga, begini kabar naturalisasi Miliano Jonatans. Modal Timnas Indonesia imbangi Jepang. Diusir supporter Arab Saudi, Mancini diambang pemecatan jelang lawan Timnas Indonesia. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Diusir supporter Arab Saudi, Mancini diambang pemecatan jelang lawan Timnas Indonesia. Jelang duel lawan Timnas Indonesia, masa depan Roberto Mancini sebagai pelatih Timnas Arab Saudi justru tengah diragukan. Arab Saudi memang belum menunjukkan performa yang mengesankan. Setelah gagal di Piala Asia 2023, The Green Falcon juga belum cukup menjanjikan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Pasalnya dari 4 laga yang sudah dimainkan di grup C, Arab Saudi baru mampu meraih 5 poin. Terkini, media asal Italia La Repubblica membuat laporan terkini tentang situasi Mancini di Arab Saudi. Mereka menyebut setidaknya ada 3 faktor yang membuat Mancini mungkin akan dipecat dari posisinya. Faktor pertama adalah hasil buruk. Kedua, Mancini dilaporkan punya relasi yang buruk dengan media lokal Arab Saudi. Kemudian faktor yang ketiga adalah Mancini terlibat argumen dengan fans Arab Saudi. Dengan begini situasinya sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itulah pelatih Arab Saudi Roberto Mancini kini terus mendapatkan tekanan untuk mundur dari jabatannya. Apalagi terlalu banyak kelemahan yang ditunjukkan Mancini selama menjadi arsitek tim Arab Saudi. Seperti Mancini yang terlihat kebingungan menentukan komposisi lini depan. Dia sudah mencoba 15 formasi lini serang yang berbeda dalam 18 pertandingan. Belum lagi kritik Mancini soal Liga Arab Saudi yang dianggapnya tidak memberikan kesempatan bermain yang cukup untuk pemain-pemain lokalnya. Saat ini Federasi Sepak Bola Arab Saudi sendiri belum memutuskan bagaimana nasib dari Roberto Mancini ke depannya. Namun supporter sudah tidak tahan melihat juru taktik asal Italia ini. Bahkan pada Senin 14 Oktober, mereka pun ramai-ramai mengusir Mancini. Di saat mantan pelatih Manchester City dan Inter Milan itu justru sedang mengunggah kenangan momen berduka dalam akunnya di media sosial. Bisa dibilang situasi ini cukup menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Jika tidak ada keselarasan dan keharmonisan antara pelatih, pemain, federasi, dan pendukungnya, disitulah letak celahnya. Apalagi laga mendatang akan menjadi laga kandang buat Timnas Indonesia. Tentu 3 poin diharapkan bisa dikantongi oleh pasukan STY atas Arab Saudi. Sinyal Roberto Mancini dipecat Federasi Sepak Bola Arab Saudi menguat ya. Calon penggantinya tak kalah mentereng. Nah ini ada beberapa ya media yang mengatakan sinyal pemecatan Roberto Mancini dari kursi pelatih Timnas Arab Saudi tampaknya makin menguat. Setidaknya jika mengacu pada bocoran informasi yang diungkap banyak media terutama di Timur Tengah yang melaporkan bahwa pelatih asal Italia itu telah diganti. Timnas Arab Saudi saat ini berada di posisi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia 2026 dengan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Dengan begitu hanya meraih 5 poin hingga pertandingan keempat. Berita yang menguat dari Al-Masri, Al-Yaum juga menuliskan tentang pengganti Mancini di kursi pelatih The Green Falcon. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan, Klinsmann, telah muncul sebagai kandidat. Ia sangat memahami sepak bola Asia. Selain Jurgen Klinsmann, nama Hervé Renard kembali muncul. Pelatih asal Perancis ini pernah menukangi The Green Falcon pada 2019 sampai 2023, termasuk mendampingi tim di Piala Dunia 2022 Qatar. Nah,
Hanya 2 nama mentereng itu mantan pelatih timnas Brasil. Titel juga dirumorkan masuk kandidat pengganti Mancini. Dicoret, ST tegaskan tidak ada anak emas di skuad Garuda. Kekalahan timnas Indonesia atas Cina membawa beberapa supporter mempertanyakan beberapa keputusan STY, tak terkecuali terkait pemilihan pemain, yang kemudian banyak suara sumbang di belakangnya, seperti tagar hashtag STY out, sampai anak emas muncul kembali ke permukaan. Namun dalam sesi tanya jawab dengan supporter timnas Indonesia, pelatih berkebangsaan Korea Selatan ini tegas menyatakan bahwa tak ada pemain emas di timnas Indonesia. Ia menjelaskan bahwa semua pemain mendapatkan perlakuan yang setara. Sintayong sendiri mengatakan bahwa ia selalu memberikan motivasi kepada siapapun pemain yang berjuang demi merah putih. Saya selalu memberi motivasi kepada siapapun pemain untuk berkorban demi negara, kata Sintayong. Sementara itu terkait pemilihan 11 pemain pertama saat melawan Cina, ST menjelaskan bahwa pemilihan starting 11 timnas Indonesia berdasarkan kondisi dan situasi lawan yang dihadapi. Ia pun selalu mempertimbangkan performa dan kondisi fisik pemain, serta taktik yang akan diterapkan dalam setiap pertandingan. Dengan penjelasan ini, Sintayong pun berharap dapat meredakan keraguan yang muncul terkait keputusan yang diambilnya. Bagaimanapun sang pelatih, ia memilih pemahaman mendalam mengenai kondisi tim dan kebutuhan strategis untuk setiap laga. Untuk itu dengan komitmen memberikan kesempatan yang adil bagi semua pemain, Sintayong pun menunjukkan bahwa ia berfokus pada hasil terbaik untuk Garuda. Dalam sepak bola, performa dan dedikasi pemain adalah kunci dan Sintayong bertekad untuk mengedepankan prinsip tersebut demi kesuksesan tim. Modal timnas Indonesia imbangi Jepang. Pertama, supporter. Bisa dipastikan ribuan pendukung setia akan menyerbu Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dukungan langsung kepada tim kesayangan pun akan menjadi tekanan sekaligus teror bagi anak-anak Jepang. Bukan rahasia lagi, semangat dan kekuatan JSSCS akan berlipat ganda setiap kali melakoni laga di kandang sendiri. Kehadiran supporter serta aura mistis Stadion Gelora Bung Karno seperti memberikan kekuatan supranatural. Pada laga melawan Australia misalnya, Sokros sama sekali tak berdaya dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Sepulangnya dari Senayan, Graham Arnold pun dipecat sebagai pelatih. Kedua, naturalisasi baru. Tak berhenti sampai di Eliano Reinders dan Miss Victor Hilgers. PSSI pun rencananya akan menaturalisasi pemain keturunan lainnya, dan satu di antaranya yang paling santer diwartakan adalah Kevin Dix. Kevin Dix, pemain bertahan yang kini merumput bersama raksasa Denmark Copenhagen, diharapkan bisa diturunkan saat menantang Jepang pada 15 November. Selain Kevin Dix, PSSI juga sudah mengantongi sejumlah nama pemain keturunan yang juga akan segera dinaturalisasi. Tak menutup kemungkinan juga striker muda potensial Indonesia Jens Raven akan dipanggil ke tim senior guna menambah opsi di lini depan. Ketiga, jeda istirahat yang cukup. Pasca kekalahan dari Cina, tim pelatih langsung melakukan evaluasi di semua lini. PSSI pihak ketumnya Erick Thohir pun juga sudah melakukan komunikasi dengan tim pelatih yang dikepalai oleh Sintayong terkait apa saja yang harus diantisipasi jelang bentrokan kontra Jepang. Mengingat rentan waktu yang cukup panjang, STY pun punya kesempatan banyak untuk mempersiapkan timnya, termasuk mempelajari kekuatan dan kelemahan Jepang. Termasuk saat Samurai Biru ditahan imbang 1-1 oleh Australia di laga terakhir. Duel melawan Australia sendiri merupakan anti klimaks bagi Jepang yang pada 3 laga sebelumnya menang atas Saudi dan juga Cina serta Bahrain. Di hadapan Australia, penyerang-penyerang Jepang sama sekali tak mampu mencetak gol. Sebiji gol yang mereka peroleh pun berasal dari gol bunuh diri pemain Australia. Nah, jelas ya, skuad Garuda masih punya asa untuk menghancurkan Jepang dan pasti itu bisa. Tak terduga, begini kabar naturalisasi Miliano Jonathans. Pemain keturunan Depok, Miliano Jonathans, mendadak berpikir ulang untuk membela timnas Indonesia. Hal itu diutarakan oleh Miliano saat wawancara dengan ESPN Belanda. Menurut Jonathans, ada faktor besar mengapa ia menunda untuk menerima tawaran untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Jonathans mengatakan bahwa ia baru sembuh usai cedera panjang musim lalu. Nah, sudah sembuh dari cedera ini membuatnya ingin fokus kepada klub VTC. Namun ditegaskan oleh dirinya bahwa hal itu tidak menutup kemungkinan ia mau membela timnas Merah Putih.
Padahal sebelumnya dalam wawancara dengan Yusa Nugraha beberapa waktu yang lalu, Emiliano Jonathans mengaku pernah dikontak oleh PSSI. Tak heran PSSI mendekati Emiliano Jonathans, pasalnya ia bukanlah pesepak bola kacangan. Sejak 2020 atau di usia 16 tahun, Emiliano Jonathans sudah mendapatkan kontrak profesional dari Vitesse Arnhem. Emiliano sendiri tampil luar biasa bersama Vitesse Arnhem yang mentas di Liga 2 Belanda 2024-2025. Dari 10 pertandingan, Emiliano Jonathans mengemas 6 gol dan 2 assist. Terbaru, ia memborong semua gol Vitesse Arnhem saat kalah dari FC Den Bosch dini hari tadi. Melihat statistik di atas, Emiliano pun dinilai sebagai pilihan yang cocok untuk mengisi lini depan timnas Indonesia yang tengah diragukan. Di sisi lain, sesuai dengan regulasi, bagi pemain yang sudah mencatatkan caps bersama tim nasional kelompok umur, Emiliano Jonathans sendiri baru bisa memperkuat timnas Indonesia 3 tahun ke depan. Dan melihat gelagat yang ada, Emiliano sendiri diprediksi condong memilih timnas Belanda U21 ketimbang timnas Indonesia senior. Untuk itu menarik untuk dinantikan apakah keputusan yang akan diambil oleh Emiliano Jonathans. Nah, kabarnya komunikasi dengan Sintayong ya untuk Emiliano Jonathans mengaku telah berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong dan tetap membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Emiliano Jonathans lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004 kalau nggak salah ya. Ayahnya berasal dari Depok ya, Depok, Jawa Barat. Konon dulu keluarga Emiliano Jonathans tinggal di Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoran Mas, dekat stasiun Depok atau yang lebih populer dengan stasiun Depok Lama. Jadi untuk kabar dari Emiliano Jonathans sendiri, dia kayaknya 3 atau 4 tahun ke depan ya untuk bisa membela di timnas Indonesia. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini sampai durasi akhir. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali Timnas Compact bikin video, kalian akan mendapatkan notifikasi yang pertama. Terima kasih.